Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sore ini kita mau datang di hadapan Tuhan, membawa pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus yang layak kita sembah. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan Kau segalanya, yang terutama dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Biar jadi penyembahan kita pada sore ini. Katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Katakan, yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya,
katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari sembah Dia. Mari tinggikan namanya yang ajaib. Haleluya. Kami memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami beri pujian yang terbaik. Kami beri hormat kami Tuhan. Haleluya. Raja yang luar biasa, Yesus kami yang kami sembah. Engkau Raja di atas segalanya. Ini hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ini hati kami memuji-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Mari sembah tinggikan namanya yang ajaib. Kami percaya Tuhan kami besar. Kami percaya Tuhan kami hebat. Oh Yesus, Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Kau yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji. Kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Haleluya. Yesus Kau sungguh ajaib. Yesus Kau luar biasa, berkuasa. Ditinggikan atas setiap pujian kami Tuhan. Haleluya. Kau bertahta atas pujian kami Tuhan. Kau yang disukakan Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih. Terima kasih. Sore malam hari ini kami mau datang di hadapan-Mu, membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Kau yang layak ditinggikan dan disembah Tuhan. Kau Raja kami. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus,
Yesus, kami puja, kami sembah Kau, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan ada. Mari Bapak Ibu saja katakan sembah dan puji. Angkat tanganmu, sembah Dia dan katakan sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Ya Tuhan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan segenap hati dan jiwamu katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan
Bapa, kami bersyukur ajaib perbuatan-Mu Tuhan, ajaib Engkau Yesus. Bertata dalam hidup kami, bertata dalam pujian kami Tuhan. Kau yang layak disembah, Yesus anak Allah yang hidup. Haleluya. Ya Rabba ya sikina namo. Kau yang hadir di tempat ini Tuhan, Kau yang hadir dimanapun kami berada Tuhan. Di saat kami datang menyembah-Mu, Engkau Tuhan yang menyatakan diri-Mu Tuhan. Lawat kami satu persatu malam ini Yesus. Kau Tuhan kami yang berkuasa. Peluk kami satu persatu Tuhan. Kau sumber kekuatan, sumber kemenangan kami. Haleluya. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Sebab apa yang Kau berikan pada kami itu baik adanya. Lewati cobaan, lewati ujian, Engkau Tuhan menyatakan diri-Mu dan kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih. Ajar kami percaya semua baik dalam hidup kami. Ajar kami percaya semua mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Dan kiranya ini menjadi penyembahan kami, meninggikan Engkau Tuhan, mempercayai bahwa semua rancangan-Mu itu baik buat setiap kami. Terima kasih. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua
Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih tersedia buat setiap kami. Lewati cobaan dan ujian, dan mungkin ada dari kami yang menghadapi sakit penyakit. Malam ini kami mau bersandar penuh kehadirat-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya di hadapan-Mu. Kami percaya mujizat-Mu masih ada buat setiap kami, dan tersedia buat setiap kami umat-umat-Mu yang mengasihi-Mu. Mari Bapak Ibu nyanyikan dengan segenap hati. Katakan, Tuhan Kau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Kau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang Kau saksikan, semua yang Ku saksikan, perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh Ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang Ku saksikan, semua yang Ku saksikan, perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, sungguh, sungguh Ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Sungguh Ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku.
segenap hatimu katakan, sungguh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Mari Bapak Ibu sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Yes Lord, mujizat masih ada bagiku. Berbicaralah Tuhan lewat pesan firman-Mu malam hari ini. Kami percaya pujian yang kami naikkan sampai di hadapan-Mu Tuhan menjadi dupa yang harum Tuhan. Sekarang saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya pesan yang disampaikan dapat menjadi rema buat setiap kami, menjadi kekuatan yang baru buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut pesan firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Selamat malam kekasih Tuhan. Shalom, kita bertemu kembali di dalam ibadah worship night kita malam ini. Kekasih Tuhan, saya ingin membagikan firman Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi kita di hari-hari ini. Firman yang saya bagikan, saya beri judul mengatasi ketakutan. Saudara kekasih Tuhan, kita lihat hari-hari ini, musuh ini datang menebar ketakutan di dalam semua area kita. Ya, kekasih Tuhan, lingkungan kita di rumah sekalipun, di tempat kerja, usaha, semua itu nggak pasti. Dan kita merasakan benar-benar intimidasi, ketakutan daripada si jahat itu menebar dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa Tuhan kita yang kita sembah, yang kita pilih untuk menyembah Dia, Dia datang dengan janji untuk kita mengatasi ketakutan kita. Tuhan mau bahwa kita hidup mengatasi ketakutan. Tuhan mau kita hidup melampaui ketakutan kita. Saudara, bukan kita hidup tidak takut, tetapi Tuhan mau kita melampaui ketakutan kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata, si iblis itu datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku Tuhan datang kepadamu, memberikan engkau kehidupan dengan segala kelimpahan. Iblis datang mencuri damai sejahtera kita dengan rencana-rencana yang jahatnya, dengan rencana-rencana yang tersembunyi, dengan merasuki orang-orang, membuat rencana-rencana yang jahat termasuk dengan pandemi, kekasih Tuhan. Tapi firman Tuhan yang kita percaya, Dia berkata kepada kita
jangan takut. Tuhan mau kita harus bisa mengatasi ketakutan kita. Melampaui. Artinya melampaui apa? Kita melalui ketakutan itu dan kita harus ada di atas itu. Di atas ketakutan kita. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan. Bapak Ibu yang punya Alkitab, Bible di rumah, buka sama-sama di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Saudara, roh ketakutan, firman berkata, itu bukan roh yang diberi oleh Allah kita, oleh Tuhan kita, oleh Bapa kita. Bapa memberikan kita satu roh yang lain. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, ketertiban itu dalam terjemahan asli berasal dari kata sophronismas. Sophronismas itu artinya self-control. Jadi firman Tuhan ini berkata begini, Tuhan Allah kita memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan self-control. Tuhan memberikan kita rohnya untuk kita dapat menguasai, mengendalikan diri kita mengatasi ketakutan. Saudara, setiap ada kegelisahan mulai datang, kekhawatiran, ketakutan, bahkan kegelapan, kita merasa gelap Tuhan. Di sekelilingku kerasa gelap. Kita mulai merasa intimidasi itu mulai datang, kecemasan, kekhawatiran dalam segala hal yang kita alami. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita. Saat itu Tuhan berjanji Dia mengaktifkan keberanian, kekuatan, dan pengendalian diri kepada semua anak-anaknya melalui rohnya. Satu-satunya yang kita sangat butuhkan untuk merubah keadaan kita dari ketakutan, dari kecemasan, dari kegelapan, satu-satunya yang paling kita butuhkan untuk kita merubah ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita, kegelapan kita menjadi satu yang terang, yang kuat, yang penuh pengharapan adalah percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah keadaan kita. Saya ulang, satu hal yang paling kita butuhkan supaya kita bisa keluar dari ketakutan, dari kecemasan, dari kegelapan, menjadi suatu kekuatan, menjadi pengharapan, menjadi suatu titik yang terang. Yang kita butuhkan satu-satunya adalah kita mau meyakinkan diri kita, percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah keadaan kita. Saudara, janji Tuhan pasti di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 tadi. Tuhan memberikan kepada kita roh, bukan roh ketakutan. Pasti Dia memberikan kita roh, mengaktifkan kepada kita roh kekuatan, roh kasih, dan self-control. Dikatakan dalam terjemahan Alkitab kita ketertiban. Roh yang mengaktifkan kita untuk bisa mengendalikan diri kita. Semua kita punya itu karena roh Tuhan mengaktifkan. Roh Tuhan, Roh Kudus itu mengaktifkan kekuatan, kasih, dan self-control ketika ketakutan itu datang. Roh Tuhan mengaktifkan kekuatan, menimbulkan kasih, dan menimbulkan self-control ketika ketakutan datang, kecemasan datang, bahkan kita merasa ada dalam kegelapan. Bible sudah banyak cerita bagaimana tokoh-tokoh di dalam perjalanan hidup mereka. Mereka bahkan ada di lembah-lembah yang kelam. Saudara lihat bagaimana Musa di tengah-tengah bangsa
Mesir ketika menghadapi penindasan yang luar biasa. Bagaimana pembelaan Tuhan nyata-nyata di tengah-tengah mereka. Bahkan di dalam kematian anak sulung, Tuhan memberitahukan secara detail kepada Musa dan bangsa Israel bahwa engkau harus hidup denganku. Engkau harus punya tanda darah. Tanda darah itu apa? Keselamatan. Tanda darah. Ya, Tuhan kasih satu tanda kepada bangsa Israel yang punya tanda darah. Maka ketika aku datang jalan di tengah-tengah bangsa Mesir yang membasmi anak sulung, bahkan ternak-ternak sulung, kematian itu pun Tuhan luputkan. Saudara, Alkitab sudah menunjukkan bagaimana di tengah-tengah kekelaman Tuhan ada dengan engkau. Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel di tengah keluarnya mereka dari bangsa Mesir menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Harus melewati laut Teberau. Saudara coba lihat, tidak ada pilihan di belakang bala tentara dengan pasukan Firaunnya. Pasukan Mesir dengan semua perlengkapan senjata. Mereka adalah rakyat sipil di depan laut yang dalam. Artinya apa? Di belakang mati, di depan mati. Tidak ada pilihan, tidak ada jalan keluar. Tuhan menyertai Musa dengan tanda-tanda yang ajaib. Lihat bagaimana Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lihat bagaimana ketika mereka ada di dalam satu keadaan yang harus melewati hidup dan mati. Satu keputusan di mana keadaannya itu di luar kendali, berhadapan dengan hidup dan mati. Dikatakan ketika mereka masuk di dalam tungku perapian, yang mereka lihat itu ada 4 pribadi. Dikatakan bukan saja Sadrah, Mesak, dan Abednego, tapi ada satu pribadi yang wajahnya seperti anak dewa. Siapa? Tuhan beserta dengan umat-umatnya bahkan di tengah-tengah keadaan yang paling kelam. Ketika bangsa Israel harus berhadapan dengan laut mati, laut Teberau, di mana ancaman mati. Ketika Sadrah, Mesak berhadapan dengan mati dan hidup, Tuhan ada di situ. Saudara, cara meyakinkan diri kita supaya kita mengatasi keadaan-keadaan hari ini. Bukankah hari ini kita melihat bahwa keadaan itu begitu menakutkan? Banyak orang merasa terhimpit antara hidup dan mati. Bukan hanya masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, kita dihimpit dengan segala macam masalah. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Daud, dia bahkan menulis, Daud adalah orang yang istimewa bagi Tuhan karena dia mengalami banyak hal. Pemberontakan, ya, Raja Saul mau membunuhnya, anaknya mengkudeta dia, hidupnya di antara hidup dan mati. Sampai dia menulis, di lembah kekelaman, di dalam bayang-bayang maut, sekalipun aku ada di dalam bayang-bayang maut, Tuhan menyertai aku. Saudara, saya ulang, supaya kita bisa merubah ketakutan kita, merubah kegelapan kita, merubah kecemasan kita menjadi suatu pengharapan, menjadi sesuatu kekuatan, adalah meyakinkan diri kita bahwa Tuhan ada di dalam keadaan kita, bahkan keadaan yang tergelap sekalipun. Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan dia diselamatkan. Saudara, keadaan seperti ini, keadaan yang menakutkan, cara kita untuk kita bisa menaklukkan ketakutan kita adalah lari panggil namanya. Sebab nama Tuhan adalah menara yang kuat. Saudara, apa artinya menara? Tower. Tower itu berguna untuk mantau sesuatu.
Ya, ketika bangsa Israel berperang, mereka harus punya menara. Mereka memantau musuh. Di sana mereka berlari untuk berlindung. Firman Tuhan berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Menara yang gak gampang roboh, yang tidak dapat roboh. Larilah di sana. Cara-cara kita hari ini, ketika rasa takut mulai datang, ketika kecemasan mulai datang, ketika kita mulai merasa Tuhan rasanya gelap, saudara kekasih Tuhan, saya ajak kita semua, mari lari. Minta, sebut namanya, panggil nama Tuhan. Pertolongan engkau akan diselamatkan. Sebab nama Tuhan adalah menara yang kuat. Itu janji Tuhan bagi kita. Lihat janji Tuhan di dalam Mazmur 91. Mari kita lihat Mazmur 91 itu adalah Mazmur tulah. Ketika bangsa Israel bangsa Mesir mengalami tulah dari Tuhan, 10 tulah, ya. Mazmur ini disebut sebagai Mazmur tulah. Inilah janji Tuhan bagi umat-umat kesayangannya yang tidak asing lagi bagi kita. Bapak Ibu yang punya firman, mari baca, karena firman itu hidup. Firman ini memberikan kita kekuatan. Terima, dengar janji Tuhan, terima, sadari, aminkan, perkatakan bahwa firman itu menjadi bagian kita. Mazmur 91, demikianlah firman Tuhan. Dalam lindungan Elohim, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kudus akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku adalah Elohim, Allah Tuhan yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak-injak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan dia. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kekasih Tuhan, bukankah ini kekuatan dan sukacita? Ini janji perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tetapi ada syaratnya. Tuhan menjamin perlindungan yang kokoh. Tuhan menjamin keadaan yang buruk itu engkau mendapat perlindungan. Bahkan terhadap penyakit pandemi sekalipun, dia itu jauh dari kemahmu. Tapi ada syaratnya Tuhan, saudara kekasih Tuhan. Mazmur 95 ini diberikan kepada orang-orang yang selalu duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, yang selalu berseru dan hatinya melekat kepada Tuhan. Saudara, ini janji, ini kekuatan dan ini sukacita di tengah-tengah keadaan yang menakutkan. Cara yang paling ampuh supaya kita boleh mengalami proteksi yang utuh dari Tuhan adalah kita duduk dalam lindungan Dia.
Kita bermalam, berhari-hari, berjam-jam, kita lekat dengan Dia. Kita berseru kepada menara yang kuat itu. Dan Dia berjanji, aku akan memproteksi engkau. Bahkan aku perintahkan malaikat-malaikatku menjagamu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Yang jahat tidak menyentuhmu. Di sekeliling kita banyak orang rebah, sebelah kanan kita banyak orang rebah. Tidak akan mengenai engkau. Penyakit sampar tidak mendekat di kemahmu. Penyakit menular yang mengamuk di waktu petang tidak akan menimpamu. Proteksi yang begitu utuh dari Tuhan. Saudara, jadikan Tuhan itu tempat bermalam. Jadikan Tuhan tempat perteduhanmu. Maka kamu tidak akan takut karena janjinya ya dan amin. Ya saudara, mari kita baca juga satu firman yang begitu luar biasa. Di dalam Yesaya 54. Dalam Yesaya 54 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ini bukan firman dari Nabi Yesaya. Tapi Tuhan sendiri berfirman kepada kita semua lewat Nabi Yesaya. Firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya, firman-Nya berbunyi demikian. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima padaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Tuhan berfirman, percayalah, Dia berkata kepada engkau, setiap senjata yang ditempa kepada engkau dari si jahat tidak akan berhasil. Ini jaminan Tuhan. Orang-orang yang disebut hambaku, orang-orang yang disebut orang-orang benarku, yang bermalam dalam lindungan yang maha tinggi, yang duduk dalam perlindungan maha kuasa, bermalam di tempat yang maha tinggi, yang kepadanya disebut hamba-hambaku, yang kepadanya disebut orang-orang benarku. Lihat ini, semua senjata yang ditempa kepada engkau tidak akan mengenai engkau. Itu jaminan Tuhan. Karena itu mari kita meyakinkan diri kita, apapun keadaan kita, Tuhan ada di samping kita. Senjata apapun yang ditempa kepada engkau, saudara, tidak peduli mau rekayasa, mau fitnah, mau intimidasi. Bahkan iblis mencoba membunuhmu, merusak rumah tanggamu, merusak pernikahanmu, bahkan merusak kesehatanmu. Saudara, lihat Ayub. Kita percaya Ayub mengalami cobaan yang luar biasa, ujian. Di dalam segala hal. Pekerjaannya, usahanya, hartanya, ternak-ternaknya, bahkan di dalam keluarganya. Anak-anaknya mati. Saudara, bahkan dia penyakitan. Dia mengalami penyakit, iblis menyerang dia begitu luar biasa. Tapi ada satu, semuanya di dalam kontrol Tuhan. Tuhan berkata, urusan nyawa itu urusan aku. Aku izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak ada sesuatu yang menimpamu. Percaya kekasih Tuhan. Tuhan, iblis itu juga menyerang engkau lewat penyakit emosi. Saudara, kita lihat hari-hari ini, mungkin banyak kekasih Tuhan yang ada di dalam kedukaan karena ditinggal kekasih mereka. Lewat sakit COVID. Saudara, percayalah. Percayalah, tidak ada suatu kebetulan dalam hidupmu. Tuhan bisa memakai apapun untuk memanggil kita pulang kalau tugas kita selesai. Semua anak Tuhan ada di dalam kontrol Tuhan. Mungkin engkau mengalami hal sakit emosi. Emosimu hari ini engkau berada merasa satu keadaan yang gelap Tuhan.
Aku tidak mengerti. Aku tidak bisa melihat cahaya itu. Aku ada di dalam kesesakan. Aku ada di dalam keadaan yang menghimpit aku. Dengar kekasih Tuhan. Kita percaya bahwa hidup orang benar ada di dalam kontrol Bapa. Kalau tugasnya sudah selesai, dia pulang. Tetapi kita yang masih hidup, kita yang masih bernafas, kita yang masih buka mata, kita yang masih bergerak, Tuhan memberikan kita kekuatan. Berperang, berjuanglah. Karena engkau gak sendiri. Tuhan memberikan jaminan bahwa engkau menang di dalam pertempuranmu. Ayub 42 ayat 10 dikatakan, ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa dari sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Saudara, mari kita percaya bahwa kedukaan kita, keadaan pertempuran kita yang terasanya terlalu gelap, ya, kecemasan kita, keadaan yang menghimpit kita, yang rasanya tidak ada jalan keluar. Tuhan ada di situ dan tidak selamanya. Ada waktunya engkau akan dipulihkan. Mari bertahan. Mari saudara yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah engkau. Tuhan ada di dalam keluargamu. Tuhan ada melihat engkau ketika engkau berjuang dengan setia. Ketika engkau mulai berjuang bangkit dan percaya kepadanya. Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Walaupun aku hari ini belum mengerti. Di tengah-tengah kesesakanku, di tengah-tengah air mataku, di tengah-tengah kedukaanku, di tengah-tengah kesedihanku, aku percaya kepadamu bahwa engkau ada di tengah-tengah air mataku. Engkau tahu kegelapanku dan engkau memegang tanganku, memberikan kemenangan bagiku. Maka saudara, engkau akan keluar dari kegelapan. Kita akan keluar menaklukkan ketakutan kita. Satu lagi firman Tuhan terakhir di dalam 2 Korintus 4 ayat 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Ya, kasih Tuhan, firman Tuhan menulis begini. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan Allahku, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat-siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Kita perlu menyerahkan pertempuran-pertempuran hidup ini di bawah kuasa Tuhan. Saudara, ketakutan adalah musuh kita. Kecemasan, kekhawatiran adalah musuh kita. Iblis menggunakan segala macam cara, termasuk pandemi COVID. Dengan segala macam kepentingan bisnis, segala macam kepentingan kekuasaan, iblis mereka-reka segala yang jahat. Tapi dengar firman Tuhan, pertempuran ini bukan pertempuran kita sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Caranya apa, saudara? Firman Tuhan berkata, perlengkapi dirimu dengan perlengkapan kuasa Tuhan yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kekasih Tuhan, ketika engkau menyerahkan pertempuranmu kepada Tuhan, dengar firman, kuasa Tuhan diberikan kepadamu meruntuhkan benteng-benteng. Benteng ketakutan, benteng kecemasan, ya, masalah kegelapan yang ada di hadapan kita. Jaminannya engkau pasti menaklukkan, meruntuhkan benteng-benteng itu. Caranya gimana? Firman Tuhan ayat 5 berkata,
Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Saudara, Tuhan tidak berjanji bahwa setelah kita nerima keselamatan, kita ngalami jalan tol. Kita duduk manis, maka kita akan membawa kita sampai ke surga. Tuhan tidak berjanji demikian. Kenyataan faktanya adalah begitu kita terima keselamatan dan kita memberikan hidup kita kepada Kristus, maka di situ pertempuran dimulai. Di dalam segala keadaan, iblis datang mengintimidasi kita. Lewat sakit penyakit, lewat keadaan keluarga, lewat di dalam pernikahan, hubungan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, apapun itu. Biarlah firman Tuhan mengajarkan kita apa? Apapun keadaan kita, tawan pikiran kita, tawan kehendak kita. Kita tawan, Tuhan, aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti hari-hari ini kenapa Engkau manggil suamiku pulang. Kenapa Engkau manggil istriku pulang lewat COVID. Aku tidak mengerti Tuhan. Aku takut. Aku ada rasanya di dalam kesesakan. Kenapa Engkau izinkan pernikahanku seperti ini? Kenapa Engkau izinkan masalahku seperti ini? Mari kita tawan pikiran kita. Di dalam segala ketidakmengertian kita tawan, kita berkata sama Tuhan, Bapa, biarlah aku menaklukkan segala pikiranku di bawah kehendak Kristus. Dan aku percaya bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan aku sekalipun aku belum mengerti. Mari lama kelamaan firman Tuhan, percaya janji Tuhan, engkau akan melihat bahwa engkau akan sanggup meruntuhkan benteng-benteng di dalam pertempuranmu. Jadilah pribadi yang kuat, kekasih Tuhan. Karena pilihan kita, firman Tuhan berkata, lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kita tidak punya pilihan yang lain, adalah kita harus masuk di dalam pertempuran hidup kita. Pertempuran hidup kita, kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadilah pemenang, kekasih Tuhan, sebab itulah janji Tuhan. Kita menang bukan karena hebat dan kuat gagah perkasa kita. Kita menang karena Tuhan menyertai kita. Di lembah kekelaman Dia menyertai kita. Di atas gunung Dia menyertai kita. Di dalam suka kita, di dalam duka kita Dia ada, kekasih Tuhan. Itu janjinya buat kita. Dan proteksi yang utuh Tuhan kasih kepada orang-orang yang disebut hamba-hambanya, yang disebut orang-orang benarnya. Kejarlah kebenaran, berlindunglah dalam naungan yang maha kudus, bermalam dalam tempat kudusnya, hati yang melekat berseru kepada namanya. Maka kita boleh mengalami pertolongan demi pertolongan. Janjinya sempurna bagi kita. Kalahkan rasa takutmu tuh, saudaraku, mari berjuang, Tuhan memberikan engkau kemenangan. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Seakan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong
rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan kami. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes, Lord. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak, terima kasih kalau malam ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan semua keluarga kami memuji-Mu, bahkan mendengar firman-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu itu satu-satunya yang mampu memberikan kami kekuatan menghadapi hari-hari kami. Tuhan, hari-hari ini kami banyak takut, kami banyak cemas, kami khawatir. Bapa, itulah daging kami, betapa rapuhnya kami. Tapi biarlah malam ini ketika kami mendengar firman-Mu, bahwa firman-Mu itu yang adalah, nama-Mu adalah menara yang kuat bagi kami, yang kepadamu kami mau berlari, kami mau hidup dalam janji-janji-Mu, kami mau memberi diri kami, hati kami boleh melekat kepada Engkau. Kami mau bermalam dalam naungan yang maha kudus. Kami mau menjadi Tuhan sebagai tempat perlindungan kami. Hati kami mau melekat kepadamu, sebab kami tahu bahwa begitu banyak janji Tuhan bagi anak-anak yang mengandalkan Engkau. Engkau bukan manusia yang bisa ingkar janji. Engkau bukan anak manusia yang berbohong, tapi Engkaulah Tuhan kami. Engkau Tuhan di kebenaran dan keadilan. Apa yang Kau janjikan bagi anak-anak-Mu pasti Kau genapi. Kepadamu kami berlari dan kami minta pertolongan ya Abah. Pertolongan atas kami dan keluarga kami. Pertolongan atas keadaan kami, atas ketakutan kami, atas kesesakan kami. Pertolongan atas sakit kami. Malam ini kami berdoa Abah. Kami sama-sama berseru dalam hadirat-Mu. Kiranya Engkau datang menolong kami semua.
Kalau hari-hari ini ada anak-anakmu, kekasih-kekasihmu, hamba-hambamu yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit, biarlah tangan Tuhan yang terulur bagi kami. Ketika kami datang meminta pertolongan-Mu, nama-Mu adalah menara yang kuat bagi kami. Yang ketika kami berseru, kami akan diselamatkan oleh nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya bahwa bilur-bilur Kristus sanggup menyembuhkan kami apapun keadaan kami. Dan kami mau menyerahkan semua kehendak kami, menawan pikiran kami, keinginan kami di bawah kuasa Tuhan. Kami mau menawan kehendak kami di dalam kehendak Bapa, sebab kami percaya kehendak Bapa itu terbaik bagi kami. Kami berdoa bagi kota kami yang hari-hari ini masih meningkat pandemi yang ada di kota-kota kami. Tuhan, pengharapan kami sungguh ada di dalam Engkau. Kami mau berdoa bagi kota, bagi orang-orang yang ada di kota Kudus, dan juga bagi kekasih-kekasih-Mu di kota-kota yang lain di seluruh Indonesia. Kami mau berdoa bagi bangsa kami. Dan kami berdoa biarlah Tuhan sendiri menara yang kuat itu bagi bangsa kami. Kami mau berlari kepadamu, meminta pertolongan kepadamu, maka Engkau menolong kami. Engkau menolong bangsa kami. Engkau menolong Tuhan pemerintahan kami, otoritas-otoritas yang ada dalam pemerintahan kami. Berikan hikmat bagaimana menangani pandemi ini Bapa. Dan lebih dari itu, kami butuh pemulihan atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga, bagi orang-orang yang hari ini ada dalam ketakutan dan kecemasan. Kami berdoa biarlah Roh Tuhan bekerja aktif di dalam kita semua, di dalam kami semua Tuhan. Roh yang memberikan kekuatan di mana kami boleh merasakan kasih damai sejahtera. Dan kami boleh mengendalikan diri, menawan diri kami di dalam kuasa Tuhan. Sebab kami tidak takut karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa, biarlah damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kami, Tuhan limpah-limpahkan kepada kami semua. Dipenuhi atas semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang hari ini matanya boleh tertuju hanya kepada Engkau. Dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Engkau mengangkat kedukaan yang ada di dalam keluarga-keluarga umat-Mu, yang dimana Engkau memanggil pulang kekasih-kekasih. Tuhan, Engkau berikan penghiburan. Biarlah kami percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam kontrol Bapa. Terima kasih kami boleh beribadah malam ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah berkat daripada Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, turun atas kami semua. Perlindungan yang sempurna, tutup bungkus semua keluarga, semua anak-anak-Mu, semua orang-orang benar-Mu dengan proteksi ilahi. Kuasa darah Kristus melingkupi kami seperti api yang melingkar dari 4 penjuru mata angin, sehingga tidak ada yang jahat menyentuh kami. Perlindungan daripada Aba menyertai kami. Keluar masuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dengan segala aktivitas mereka. Di dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, di dalam studi anak-anak-Mu, di dalam kegiatan anak-anak-Mu, bahkan di tempat-tempat persinggahan di mana anak-anak-Mu berada. Keluar masuk orang-orang benar-Mu, ada perlindungan kuasa ilahi. Kami berdoa Roh Kudus memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, sehingga pengharapan kami sungguh ada di dalam Engkau. Biarlah berkat yang besar dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, keselamatan dari Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, itu yang menyertai kita semua. Mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama semua jemaat Tuhan yang menerima berkat Tuhan berkata amin. Selamat malam kekasih Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.